Akhirnya, 10 hari telah berlalu sejak dimulainya ujian ketiga. Pada titik ini, mereka yang kurang terampil sebagian besar telah terbunuh dan para peserta secara bertahap dibagi menjadi pemburu dan yang diburu. Mereka yang terampil namun tidak membentuk kelompok menjadi mangsa bagi mereka yang membentuk kelompok. Tiba-tiba, Eonsol menebas kelima anak laki-laki itu dalam sekejap, lalu menyarungkan pedang hitamnya di belakang punggungnya. Seo Jinha pun terkejut akan kehadiran Eonsol yang telah menebas ke seluruh anak laki-laki itu. Seo Jinha pun berkata, "Tunggu, aku tidak bermaksud menyakitimu." Ia kemudian memeriksa mereka yang jatuh satu persatu dan mengeluarkan kantong dari dada salah satu anak laki-laki. Inikah penawarnya? Kecuali bagi para ahli yang menangani racun dengan bebas, seseorang selalu membawa penawar untuk racun yang digunakannya. Lalu Eonsol menemukan penawarnya. Jadi, ini penawarnya. Sekarang aku bisa mengurus sisa sekte Hellbrood itu dengan jauh lebih mudah. Eonsol meninggalkan Seo Jinha yang terluka parah di tangannya. Tiba-tiba Seo Jinha berteriak, "Tunggu! Ada apa?" kata Eonsol. "Aku telah diracuni mereka. Kurang dari setengah jam tersisa sebelum menyebar ke seluruh tubuhku. Sepertinya kau salah paham. Aku kemari untuk membunuh semua orang, termasuk dirimu. Aku membiarkanmu hidup karena kau sepertinya tidak bisa membunuhku." "Hah? Benar juga," kata Eonsol. "Meski kau meninggalkanku, aku akan segera mati. Pada akhirnya, aku hanya rival yang harus kau musnahkan." Bagaimana jika begini, Eonsol? Jika kau memberiku penawarnya, aku akan membantumu." "Maksudmu apa? Kenapa aku harus melakukan itu?" kata Eonsol. "Jumlah kita tersisa sekitar 20 orang. Selain kita, semua orang telah berkelompok. Tak peduli sekuat apa dirimu, kau tidak bisa melawan mereka sendirian. Tapi jika kau bekerja sama denganku, orang yang tahu seni bela diri dan kemampuan mereka, kau jelas akan diuntungkan. Terlebih lagi, jika kau menyelamatkanku, aku bersumpah tidak akan mengkhianatimu. Dari apa yang aku lihat sejauh ini, dia punya harga diri mandiri," di dalam benak Eonsol. "Tapi menurutku dia bukan orang yang suka menipu atau menusuk dari belakang. Syaratnya, sampai tersisa kau dan aku, kita saling membantu melawan mereka tanpa kita saling menyerang," kata Seo Jinha. Lalu Seo Jinha pun berkata, "Ada 3 alasan. Yang pertama, sebelum ujian ketiga dimulai, aku menyelidiki seni bela diri dan karakteristik para peserta pelatihan." Eonsol pun berpikir sejenak. Lalu Eonsol memberikan penawarnya kepada Seo Jinha. "Ini obat penawarnya." Akhirnya Seo Jinha pun berterima kasih pada Eonsol. "Terima kasih." Seo Jinha akhirnya mengobati racun yang ada di tangannya menggunakan obat penawar tersebut. Eonsol merasakan sesuatu yang aneh. Suara apa itu? Zona terlarang lainnya baru saja muncul. "Kita harus keluar dari sini," kata Eonsol. "Kenapa? Tempat ini sepertinya tidak dibatasi." "Berpikirlah, banyak area yang sudah disegel." Tiba-tiba, beberapa kelompok mengepung Eonsol dan Seo Jinha. Eonsol pun menatap sinis para gerombolan itu. Anak itu, rasanya dia berbeda dari yang lain. Apa? Apa kalian hanya menunggu melihat siapa yang akan menyerang dulu? Kenapa tidak menghabisi 2 orang itu?" kata salah satu anak laki-laki itu. "Eonsol yang menguasai Bespet Pavilion Nangya." Dan Seo Jinha. Seo Jinha pun mengeluarkan kantong penawar racun yang diberikan Eonsol. Tiba-tiba Eonsol melirik kantong itu. Kantong itu
Itu adalah penawar yang aku berikan padanya tadi. Ini kesempatan kita untuk lari. Apa? Yeong Wisan, racun sekte Hellbot. Bangsat, kata pria berkelompok itu. Tunggu, ini bukan Yeong Wisan, kata salah satu temannya. Ini bukan racun, mereka menipu kita. Cepat, kejar mereka. Bubuk itu memberikan asap tebal, cocok untuk mengalihkan perhatian. Area terbuka memberi kami keuntungan. Kami harus pergi ke Gunung Batu dengan semua gua. Kau memikirkannya juga kan? Kita harus temukan gua yang paling cocok bagi kita sekarang juga. Eonsol pun menjawab, aku tahu. Gua dengan pintu masuk sempit dan lorong yang panjang di dalamnya, kata Eonsol. Dia bahkan tahu sejauh itu di dalam benak Seo Jinha. Mempelajari Bespet saja sudah luar biasa. Siapa sebenarnya anak ini dalam benak Seo Jinha? Eonsol dan Seo Jinha pun berlari menuju gua persembunyian, dan para musuh pun mengikutinya dari belakang. Seo Jinha pun berkata, kita sampai Eonsol. Tiba-tiba mereka berdua terkejut. Hah? Apa? Memangnya ada kabut seperti ini? Eonsol pun merasa ada keanehan. Tiba-tiba berjejerlah para killing host di depan gua tersebut. Ini area terlarang, kata Seo Jinha. Mereka pasti mengawasi kita. Mereka menandai tempat ini sebagai tempat terlarang saat mereka melihat kita lari kemari. Sial, kata Seo Jinha. Bagaimana sekarang? Asalkan kita tidak melewati batas, Killing Ghost tidak akan menyerang, kata Eonsol. Jika kita harus melawan, melakukannya di sini itu tidak buruk. Dengan area terlarang di belakang kita, ini seperti bertarung di dalam gua dengan pintu keluar terblokir. Jadi tidak ada pilihan lain, kata Seo Jinha. Baiklah Eonsol, mari kita bekerja sama menyerang mereka semua. Tidak ada gunanya menunda ini. Visi mereka berdua. Di atas bukit yang tinggi, Hyuk dan pengawalnya pun mengawasi pertarungan antara Eonsol, Seo Jinha, dan yang lainnya. Hyuk pun berkata, ini pasti pertarungan terakhir yang akan menentukan 10 Demon Master.